Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu standar, target, dan Kaizen costing. Baiklah, yang pertama, pengertian standar costing. Standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan standar biaya atau standar cost. Sedangkan biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu, atau biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi di masa depan. Sedangkan biaya standar menurut Mulyadi adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Kedua, kegunaan standar costing. Pertama, pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Kemudian, membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses. Selanjutnya, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Selanjutnya, membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Menyederhanakan proses perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Menekan biaya administrasi dengan menyederhanakan proses akuntansi. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya, menerapkan manajemen by objektif atau MBO, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual, menyajikan laporan biaya dengan cepat, perencanaan dan penyusunan anggaran, menilai hasil pelaksanaan, menilai kinerja manajer, menetapkan anggaran, terakhir pengendalian biaya. Selanjutnya, hubungan standar costing dan anggaran. Hubungan antara standar costing dan anggaran adalah jika perusahaan telah mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar anggaran, biayanya disusun berdasarkan biaya taksiran. Jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biaya disusun hanya berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya, ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang. Selanjutnya, penentuan jenis-jenis standar. Pertama, biaya bahan baku standar. Terdiri dari kualitas bahan baku langsung adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu, ditentukan dengan pertama penyelidikan teknis, kedua analisis catatan masa lalu, yang terdiri dari menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Terakhir, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Selanjutnya, harga bahan baku langsung standar adalah taksiran harga bahan baku per unit, ditentukan oleh daftar harga pemasok atau supplier, harga satuan bahan baku langsung yang harus dibeli, perubahan harga yang terjadi selama tahun yang bersangkutan, standar terpisah harus ditetapkan untuk setiap bahan, bagian akuntansi biaya atau pembelian, dan katalog. Harga yang dipakai sebagai harga standar terdiri dari harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, dan harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Sedangkan harga standar bahan baku digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian dan mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung standar. A. Jam tenaga kerja langsung standar ditentukan oleh yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, membuat testeran operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu
dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran dan wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. B. Tarif upah tenaga kerja langsung standar ditentukan oleh yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua, data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tingkat upah standar. Yang ketiga, perhitungan tingkat upah dalam kondisi operasi normal. Selanjutnya, biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar terdiri atas jam tenaga kerja tidak langsung standar dan tarif biaya overhead pabrik standar. Yang pertama, tenaga kerja langsung standar. Sebelum menetapkan jam kerja langsung standar, tingkat kapasitas perlu ditetapkan terlebih dahulu. Terdapat 4 kapasitas, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Tingkat kapasitas yang biasanya digunakan untuk menetapkan jam kerja tidak langsung standar adalah kapasitas normal, karena kapasitas ini mempertimbangkan pengaruh fluktuasi dalam jangka panjang. Yang kedua, standar tarif biaya overhead pabrik. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Materi selanjutnya yaitu konsep target costing. Target costing memiliki kecenderungan reduksi biaya atau cost reduction yang ditekankan pada tahap perencanaan dan desain. Menurut Supriyono, target costing adalah suatu sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap pengembangan dan perencanaan produk tertentu, perubahan modal secara penuh ataupun perubahan modal secara teratur. Target costing sering disebut dengan cost planning atau cost project untuk mengurangi biaya produk secara keseluruhan sepanjang daur hidup produk yang bersangkutan. Dalam penerapannya, target costing memerlukan interaksi yang efektif antara Departemen Produksi, Rekayasa, Riset dan Pengembangan, Pemasaran dan bagian akuntansi. Konsep target costing ini bertujuan untuk mengurangi biaya produk pada tahap perencanaan dan pendesainan produk sehingga memungkinkan perusahaan untuk mencapai pangsa pasar dari target laba yang diinginkan. Penerapan target costing tidak hanya berlaku pada produk yang baru, tetapi juga berlaku pada produk yang sedang berjalan dengan metode yang disebut dengan perekayasaan nilai atau value engineering. Proses target costing tidak hanya sekedar menentukan target biaya, tetapi termasuk cara mencapai biaya dan mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Proses target costing juga merupakan proses manajemen bisnis multifungsi yang dapat diterapkan melalui siklus hidup produk. Penerapan target costing juga memerlukan pemahaman dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam proses tersebut yang dapat diperoleh dengan cara benchmarking. Dalam proses tersebut juga diperlukan adanya pengembangan kerjasama yang baik dari berbagai divisi, perencanaan dan koordinasi yang baik dalam internal perusahaan. Terdapat 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing menurut Tunggal tahun 2001. Yang pertama, internal examination. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, external analysis. Analisis ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, produk pesaing, dan lain-lainnya. Yang ketiga, the process design. Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. Yang keempat, performance evaluation. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan faktor penting dalam manajemen target costing. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghindari faktor-faktor tradisional yang berkaitan
dengan aktivitas produksi. Selanjutnya, tujuan dan alasan menggunakan target costing. Tujuan target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Target costing merupakan contoh relevan yang dapat digunakan untuk tujuan strategi dan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempunyai sistem yang mempertimbangkan pengukuran kinerja sepanjang value chain secara keseluruhan. Alasan menggunakan target costing ini berkaitan dengan pengamatan dua karakteristik dari market dan cost yang penting. Yang pertama, banyak perusahaan yang hanya mempunyai sedikit kontrol atas harga. Pasar penawaran dan permintaan benar-benar menentukan harga, dan perusahaan yang tidak mau berusaha mengetahui hal ini akan berbahaya. Karena itu, antisipasi dari harga pasar dilakukan dengan menggunakan target costing. Yang kedua, kebanyakan biaya dari produk itu ditentukan pada tahap desain, sehingga sekali produk itu sudah didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biayanya secara signifikan. Padahal kesempatan untuk mengurangi biaya kebanyakan berasal dari desain produk. Misalnya, dengan menjadikannya mudah dibuat, menggunakan bahan yang tidak mahal namun dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Karakteristik target costing. Target costing mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, target costing ditetapkan dalam tahap pengembangan dan perencanaan. Target costing ini berbeda dari sistem pengendalian biaya standar yang diterapkan dalam tahap produksi. Yang kedua, target costing bukan merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, tetapi salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya. Yang ketiga, dalam proses penentuan target costing, banyak metode ilmu manajemen yang digunakan, sebab tujuan manajerial penentuan target costing meliputi teknik-teknik pengembangan dan perencanaan produk. Yang keempat, kerjasama banyak departemen diperlukan dalam melaksanakan target costing. Dan yang kelima, target costing lebih sesuai dalam produksi produk ganda kecil daripada perusahaan memproduksi beberapa produk besar. Keberadaan target costing berpengaruh pada perencanaan produk. Oleh karena itu, perhitungan target costing tidak hanya dari segi internal perusahaan, tetapi juga dari eksternal perusahaan. Salah satu contoh dari sudut eksternal adalah pangsa pasar dan value chain. Kelebihan target costing. Dalam suatu cara atau metode apapun, pasti akan selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Khusus untuk kelebihan dari target costing ini adalah sebagai berikut. Pertama, mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Yang kedua, biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya. Tujuannya adalah agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa mempunyai produk tersebut. Ketiga, seiring dengan berjalannya waktu, maka penerapan pada target costing ini akan mulai menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. Yang keempat, sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Dan yang terakhir, target costing juga mampu memberikan nilai terbaik sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Tahap penetapan biaya target. Suatu proses pembuatan produk atau proses penyediaan layanan yang dibatasi dalam batas, biaya total yang sudah ditentukan akan mampu mencapai harga yang kompetitif. Setidaknya ada 4 tahapan yang terlibat di dalamnya, yakni yang pertama, mampu mengidentifikasi target yang akan dibayar oleh pelanggan untuk produk tersebut. Hal tersebut akan melibatkan riset pasar untuk mengidentifikasi produk dan juga harga kompetitor. Kedua, mengidentifikasi biaya target dengan cara mengurangi margin keuntungan target dan juga harga jual yang ditargetkan. Setiap perusahaan memiliki laba targetnya masing-masing. 3.
memperkirakan harga produk yang sebenarnya. Yang keempat, jika bisa diperkirakan bahwa biaya aktual lebih besar daripada biaya target, maka perusahaan harus bisa mengidentifikasi cara menurunkan biaya aktual. Rancangan produk juga harus bisa diubah agar bisa lebih murah dalam hal proses produksinya. Pada bagian manufaktur, juga harus bisa mencari cara terbaik untuk membuat proses produksi agar bisa lebih efisien. Bila perusahaan sudah tidak mampu menurunkan biaya aktual ke biaya target, maka produk tersebut nantinya tidak boleh untuk diproduksi lagi. Manfaat penerapan target costing. Menurut Wijaksono, manfaat utama target costing adalah penetapan harga pokok produk sebagai dasar penetapan harga, sehingga target laba yang diinginkan akan tercapai. 6. Konsep Kaizen Costing. Kaizen berasal dari kata Kai, artinya perbaikan, dan Zen artinya baik. Kaizen diartikan sebagai perbaikan terus-menerus. Ciri kunci manajemen Kaizen antara lain lebih memperhatikan proses dan bukan hasil. Manajemen fungsional silang dan menggunakan lingkaran kualitas dan peralatan lain untuk mendukung peningkatan yang terus-menerus. Kaizen costing adalah suatu teknik yang digunakan Jepang untuk pengelolaan biaya dalam perencanaan produk dan tahapan desain, dan telah digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan Jepang. Menurut Supriyono, pengertian Kaizen costing yaitu Kaizen costing adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahapan pemanufakturan produk yang sudah ada. Perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan biasa disebut dengan continuous improvement. Menurut Chopper, mengemukakan bahwa kata improvement di sini yang dimaksudkan adalah pengembangan terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Menurut Amin, sasaran Kaizen costing yang ingin dicapai yaitu dengan berusaha secara berkesinambungan menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Menurut Supriyono, harapan dari penerapan Kaizen costing yaitu dengan diterapkannya Kaizen costing, maka diharapkan kegiatan produksi dari suatu perusahaan bisa berjalan secara optimal. Di antaranya seperti meningkatkan mutu produksi, efisiensi tenaga kerja, mengurangi biaya, dan memberikan kepuasan pada konsumen. Tujuan Kaizen. Yang pertama, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan teknologi, sistem manajemen, dan standar operasional yang ada, sekaligus menjaga standar tersebut melalui pelatihan serta disiplin dengan tujuan agar semua karyawan dapat mematuhi prosedur pengoperasian standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, perbaikan. Kegiatan yang diarahkan pada meningkatkan standar yang ada. Yang ketiga, mengurangi waste dalam proses bisnis. Yang keempat, menggunakan peralatan yang efisien. Yang kelima, quality control yang akurat. Yang keenam, just-in-time delivery. Dan yang terakhir, standarisasi pekerjaan. Karakteristik Kaizen costing. Untuk mendukung penerapan Kaizen pada akuntan manajemen Jepang, mengembangkan Kaizen costing. Semula, jika seorang akuntan Jepang mendengar istilah Kaizen costing, ia mengharapkan suatu hubungan pada sistem pengendalian biaya berdasarkan akuntansi biaya standar. Namun, Kaizen costing dalam perusahaan mobil Jepang tidak mengimplementasikan penentuan biaya standar. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak mengimplementasikan analisis selisih biaya tradisional atas selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya setiap periode. Kaizen costing diimplementasikan di luar sistem biaya standar sebagai bagian sistem pengendalian anggaran secara menyeluruh. Dalam esensinya, biaya sesungguhnya per mobil untuk periode terakhir merupakan anggaran biaya Kaizen yang harus dikurangi dalam setiap periode berikutnya untuk mencapai laba target. Alasan mengapa perusahaan mobil Jepang mengimplementasikan Kaizen costing di luar sistem akuntansi biaya standar bukan karena pengurangan biaya dalam tahap produksi dilaksanakan kurang serius.
Namun, karena pengurangan biaya merupakan hal yang sangat penting, penentuan biaya standar terbatasi oleh tujuan akuntansi keuangannya dalam perusahaan mobil Jepang. Dan oleh karena itu, karakteristik biaya standar tidak cocok untuk pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep penentuan biaya. Konsep penentuan biaya Kaizen mencakup makna yang luas daripada konsep pengendalian biaya tradisional yang menggunakan standar untuk menilai kinerja biaya, menginvestigasi selisih yang timbul, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan jika terjadi selisih. Aktivitas penentuan biaya Kaizen mencakup aktivitas pengurangan biaya yang mensyaratkan perubahan dalam acara perusahaan pengelola produk yang ada. Ketidakcukupan biaya standar bagi tujuan penentuan biaya Kaizen adalah bertitik pandang dari konsep Kaizen, karena biasanya biaya standar hanya diubah setelah jangka waktu 1 tahun. Secara garis besar, aktivitas penentuan biaya Kaizen digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi dalam jangka waktu 3 bulan. Aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran, dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Dalam suatu perusahaan seringkali dibentuk tim proyek khusus yang dinamakan Komite Kaizen Biaya, yang diorganisasi dan merupakan tim yang mengimplementasikan aktivitas-aktivitas. FE mempunyai perbedaan dibandingkan dengan analisis nilai value analisis. FA. FA adalah aktivitas pengurangan biaya yang mencakup perubahan-perubahan fungsi pokok dalam tahap pengembangan produk baru. FA adalah aktivitas pengurangan biaya yang mencakup perubahan rancangan produk yang sudah ada. Namun, seringkali pembedaan kedua istilah tersebut tidak dilakukan dan hanya digunakan istilah FA. Penentuan Komite Kaizen Biaya berarti bahwa model-model produk berdasar Kaizen memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sasaran Kaizen. Sasaran karena konsumen tidak mau menanggung biaya-biaya yang tidak perlu tersebut. Sasaran akhir Kaizen adalah tercapainya kualitas, biaya, distribusi, quality, cost delivery. Pada praktik Kaizen menempatkan kualitas pada prioritas tinggi. Kaizen mengerjakan bahwa perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas produk dan pelayanannya tidak memadai, sehingga komitmen manajemen terhadap kualitas sangat dijunjung tinggi. Kualitas yang dimaksud dalam QCD bukan sekedar kualitas produk, melainkan termasuk kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produknya. Keuntungan penerapan Kaizen Costing pada perusahaan. Berikut ini merupakan 6 keuntungan penerapan metode Kaizen di perusahaan, antara lain peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas, pemanfaatan sumber daya yang optimal, peningkatan komunikasi yang lebih baik, peningkatan moral karyawan. Manfaat teori Kaizen. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan teori Kaizen dapat berupa: setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat, setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan, mendukung cara berpikir yang berorientasi proses. Setiap orang berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing.
Target costing adalah proses pengurangan biaya dalam tahap pengembangan dan perencanaan produk tertentu. Perubahan modal secara penuh ataupun perubahan modal secara teratur. Target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Tujuan metode target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Sedangkan Kaizen costing adalah suatu teknik yang digunakan Jepang untuk mengelola biaya dalam perencanaan produk dan tahapan desain dan telah digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan Jepang dengan perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Kaizen costing memberi semangat pada Operational Activity Based Management dalam menentukan target efisiensi, pengurangan beban pada local activities, manufacture activities. Kaizen costing mempunyai tujuan mengurangi beban produksi dengan memperbaiki proses produksi. Sementara standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar atau standar cost. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari keputusan atas biaya dan laba. Baiklah, itu tentang materi 3 tentang standar, target, dan Kaizen costing. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.